Sahabat Tani yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi di saat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena boleh ada saat ini. Sahabat Tani, terkait dengan persiapan kita untuk beribadah kembali di gereja sesuai dengan himbauan new normal, maka pasti ada yang merasa bersyukur dan juga sukacita. Akan tetapi di balik rasa syukur dan sukacita ini, apakah ada kekhawatiran, ketakutan? Bagaimana jika nantinya ada yang tidak mengikuti protokol dan tidak disiplin? Bagaimana jika yang lain tidak safety? Akankah kita dan keluarga kita aman? Kita seakan-akan dikejar untuk bagaimana menyikapi situasi terkait dengan COVID-19 dan new normal. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Saat Raja Daud dikejar-kejar oleh anaknya untuk tahta dan kekuasaan, saat Raja Daud dihianati oleh orang-orang di sekitarnya, ia tetap berseru kepada Allah dan tetap tenang. Maka dari Raja Daud, ada hal yang perlu kita belajar, yaitu menggantungkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Memang kedengarannya sangat religius, tapi kita mesti tampil dan menjadi pribadi yang berbeda. Terkhususnya dalam menyikapi persiapan kita untuk memasuki new normal, tentu ada banyak pertimbangan dan pertanyaan terkait dengan berbagai kekhawatiran kita. Hal inilah yang menjadi pergumulan kita bersama untuk memperoleh jawaban yang pasti yang membuat kita tenang, bukan ada pada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan juga ada pada sosial media, akan tetapi hanya kepada Allah. Allah adalah tempat yang sangat tepat untuk kita menemukan jawaban-jawaban atas kekhawatiran kita dalam memasuki new normal. Caranya adalah, pertama, percayalah kepadanya setiap waktu. Karena tidak ada hal yang dapat menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita percaya Allah karena kita mengenalnya. Kedua, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Curhat dengan Allah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, bahkan kita tidak perlu stres dan kesal. Tetapi kita juga tidak menimbulkan masalah baru ketika curhat dengan Allah. Justru berbagi dengan Allah agar kita menemukan jawaban yang sempurna dan memperoleh ketenangan atas pergumulan bersama kita di saat ini. Ketiga, Allah adalah tempat perlindungan kita. Perlindungan yang ditawarkan oleh dunia masih dalam keraguan-raguan. Akan tetapi perlindungan yang berasal dari Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Ketiga hal inilah, sahabat Tani, yang mestinya kita terapkan ketika memasuki masa new normal. Karena kita percayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita akan tetap tenang, kita tidak akan khawatir. Percayalah bahwa Yesus Kristus, Sang Pelindung sejati kita, akan ada tetap sebagai pelindung dan penolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Tani, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus bahwa dalam keadaan apapun kami di saat ini, semua atas izin Tuhan, semua atas perlindungan dari Tuhan. Dan kami percaya untuk memasuki masa new normal ini, Tuhan Yesus akan menemani kami, akan mendampingi kami, sehingga persiapan diri kami, mental kami tetap kuat, bahkan kami tenang untuk memasuki masa new normal ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayakan seutuhnya kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan Yesus. Kami mau membuka setiap pergumulan kami di saat ini terkait dengan persiapan kami ini hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap memohon perlindungan yang sejati daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon daripada Tuhan untuk tetap ada senantiasa bersama-sama dengan pemerintah kami
yang selalu senantiasa setia untuk ada menangani COVID-19 ini. Dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus perlengkapi mereka. Kami juga memohon daripada Tuhan untuk ada bersama-sama mengambil bagian yang terbaik untuk para medis dan juga pasien yang mengalami COVID-19. Biarlah dalam situasi mereka di saat ini, mereka tetap menemukan damai sejahtera, bahkan mereka menemukan kasih Kristus di setiap keadaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami semua dalam setiap pergumulan hidup kami. Biarlah kami tahu Tuhan tetap berperkara, Tuhan Yesus tetap berkehendak atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami memohon jaminan berkat Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tetap tinggal menyertai memberkati kami semua. Mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sahabat tani yang diberkati Tuhan, dalam setiap aktivitas kita, ingat untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita. Dan jika keluar rumah, gunakan masker dan tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.